Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan dalam kehidupan kami Bapa. Dari pagi, siang, sampai sore hari ini Tuhan Yesus, Kau telah menolong kami, menjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih, tidak ada balasan dari kami selain kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pemuda kami Tuhan Yesus secara online. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan Yesus, berikan kami hati yang tenang supaya kami bisa beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dan nama-Mu saja dimuliakan di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, kembali lagi di Antioquia Youth Online Night Worship. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani teman-teman untuk menyembah dan tenggelam lagi lebih dalam hadirat-Nya. Maka dari itu, siapkan hati teman-teman untuk menyembah dan menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Malam hari ini kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kerinduan untuk mengucap syukur, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah
tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Namun kasih-Mu abadi Tuhan. Amin. Tidak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman percaya, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Katakan lagi, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sehelai di rambut, amin, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari yang indah ini, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, dan saatnya kami orang-orang muda-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkata-kata berbicara kepada kami semua, menyatakan isi hati-Mu, memberikan kekuatan yang baru, dan memberkati kami semua yang membutuhkan dan memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan hati kami akan siapkan telinga kami untuk mendengarkan benih firman-Mu yang ditaburkan pada sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore orang-orang mudanya Allah, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya sekali Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Dalam waktu-waktu yang lalu bahkan pada hari ini. Dan merupakan satu hal yang sangat membahagiakan buat saya untuk boleh hari ini saya menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kita boleh mendengar dan kita boleh pegang janji-janji firman Tuhan. Pada sore hari ini saya senang sekali ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita pelajari. Dan saya akan mengambil dengan tema penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini merupakan satu pernyataan yang sangat tegas, sangat serius. Betapa pada hari-hari ini kita sangat memerlukan penyertaan Tuhan. Dan yang luar biasanya, berita sore hari ini akan sama-sama kita terima, yaitu bahwasanya Tuhan berjanji. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan janji firman Tuhan itu juga berlaku buat kita sekalian. Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orang mudanya Allah, kalau kita sama-sama akan membuka di dalam Matius, mari kita akan sama-sama buka di dalam Matius 28 ayat 20 yang mengatakan adalah sebagai berikut. Di ayat 20 bagian B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, ada satu perintah, ada satu pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat sebelum dia naik ke surga. Dan ketahuilah, jadi setiap orang harus tahu. Kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan harus tahu tentang janji, tentang pernyataan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, yaitu apa? Kita harus tahu, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kita juga melihat, kita tahu dan kita percaya hari-hari ini kita hidup di zaman akhir. Di akhir zaman. Boleh dikatakan Anda sebagai orang muda, Anda adalah generasi, mungkin generasi akhir. Yang akan melihat betapa pekerjaan dan kuasa Tuhan dinyatakan pada akhir zaman ini. Kalau kita melihat kata-kata yang indah ini tentang janji Tuhan, yaitu kata-kata senantiasa. Apa itu arti senantiasa? Kalau saya membuka di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, silakan nanti slide juga menunjukkan. Arti kata senantiasa itu berarti pertama selalu, ya. Yang kedua selamanya. Dan yang ketiga artinya tidak putus-putusnya. Ini berarti bahwasannya penyertaan Tuhan itu tidak melihat situasi. Penyertaan Tuhan itu akan terus berjalan bagi orang yang percaya. Bagi umatnya yang mengandalkan dia. Dan yang luar biasa, penyertaan Tuhan itu sudah ditunjukkan sejak awal. Sejak bagaimana bangsa Israel, Tuhan bersama dengan pimpinan dari Musa dan Harun
Allah waktu itu berbicara kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu akan menjadi gambaran juga penyertaan dan juga bagaimana karya Tuhan dinyatakan bagi kita sebagai Israel rohani. Amin. Anda dan saya, kalian orang-orang muda dan juga saya, kita ini adalah Israel rohani. Kalau bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir, Tuhan sertai dengan apa? Saya tunjukkan di dalam slide, yaitu tiang awan dan tiang api, teman-teman. Ini mungkin sudah sering kita lihat ya pada waktu kita di sekolah minggu. Bagaimana pada waktu mereka keluar dari Mesir, selama 40 tahun mereka di padang gurun, banyak yang bertanya, apa dia nggak kepanasan? Gimana kalau hujan? Bagaimana dan bagaimana? Tetapi Tuhan telah menunjukkan kebesarannya dengan pada waktu siang mereka diberikan tiang awan. Pada waktu malam ada tiang api yang membuat mereka tidak kedinginan. Kalau kita berada di daerah gurun memang angin cukup kencang. Puji Tuhan 2 tahun yang lalu Tuhan memberikan berkat kepada saya untuk saya bisa sampai ke padang gurun Sahara ya. Saya juga pernah ke daerah Dubai, di situ ada padang gurun yang biasanya untuk Paris Dakar, lomba mobil ya, otomotif dunia. Dan di situ kita melihat kalau kita berada di padang gurun, angin itu begitu kencangnya, begitu dinginnya, kebayang mereka 40 tahun di sekitar daerah sana. Tetapi penyertaan Tuhan begitu setia. Mereka menghadapi musuh pun penyertaan Tuhan juga turun tangan dengan luar biasa. Mereka menghadapi tidak dapat makanan, tidak dapat air. Penyertaan Tuhan tetap setia. Bahkan dari gunung batu pun keluar air. Mereka bisa minum. Mereka dikirimkan mana, roti setiap paginya dengan luar biasa. Mereka pada waktu bosan makan roti, mereka meminta kepada Tuhan, kami sudah ingin makan daging. Dulu kami pernah makan daging. Dengan luar biasanya Allah menunjukkan penyertaannya dengan mengirimkan burung-burung untuk bisa mereka konsumsi, untuk bisa mereka makan. Jadi luar biasa penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Dan janji Tuhan sampai akhir zaman dia akan menyertai kita. Karena di dalam Ibrani, kalau kita lihat teman-teman yang kekasih, di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang di dalam ayat ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa korelasinya dengan hari-hari ini teman-teman? Orang-orang mudanya Allah, yuk kita lihat slide berikutnya. Kita melihat slide berikutnya, tadi tiang awan dan tiang api sudah kita bukakan. Kita melihat pada saat berikutnya, yaitu saat ini kita berada di revolusi industri keempat. Kalau kita yang pernah beberapa waktu sekolah di SMA, mungkin kita membahas tentang terjadinya revolusi industri sudah 3 kali di dunia ini. Ada revolusi industri yang pertama tahun atau abad 18, kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Yang pertama mesin uap, akhirnya ditemukannya juga teknologi dari listrik, dan yang saat ini revolusi keempat adalah di mana dunia menggantungkan hidupnya, menggantungkan aktivitasnya dengan menggunakan sarana teknologi. Semuanya online saat ini. Di revolusi industri keempat ini, kalau slide berikutnya kita bisa melihat teman-teman nih, perubahan yang terjadi pada hari-hari ini dimulai dari tahun lalu awal, yaitu mau nggak mau kita menggunakan sarana internet dengan luar biasa. Bahkan seperti sekarang ini ya, sore hari ini kita juga menggunakan fasilitas teknologi melalui Zoom, melalui Google ya, melalui
melalui Google Classroom, dan semuanya itu kita gunakan dengan intensif, dengan maksimal hari-hari ini, karena kita mengurangi untuk pertemuan-pertemuan secara langsung, secara offline. Kemudian bagaimana kalau selama ini kita juga tidak terlalu menggunakan sarana teknologi dengan baik, saat ini untuk training, untuk bekerja, working from home dilakukan di rumah, kemudian training-training, workshop-workshop, meeting-meeting yang dilakukan sudah dilakukan melalui menggunakan sarana teknologi. Ini perubahan yang tidak pernah kita sangka. Kalau kita melihat hari-hari ini, orang-orang muda, teman-teman sekalian, dunia penuh dengan hal-hal yang tidak pernah disangka-sangka. The world is unpredictable. Dunia kita penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita pastikan. Kalau kita melihat di slide berikutnya, gambar demi gambar, mungkin kita bisa buka semuanya. Banyaknya hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena ada satu virus yang secara kasat mata tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi dia melakukan dan dia membuat pandemi seluruh dunia. Dan ini terjadi di seluruh dunia, di mana virus COVID-19 ini telah menghancurkan aktivitas-aktivitas biasa. Begitu banyaknya, akibatnya apa? Kita lihat mulai dilakukannya sekolah secara daring, perkuliahan, working from home itu dimulai dari sejak awal pandemik. Adanya event-event internasional dari pemimpin-pemimpin negara, persatuan bangsa-bangsa harus terhandle. Bahkan juga yang namanya Olimpiade yang harusnya tahun lalu diadakan juga di-cancel. Apalagi perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya pandemik ini. Oh, kita lihat perjalanan-perjalanan. Mungkin banyak orang selama ini bisa melakukan perjalanan setiap tahunnya bersama keluarga. Semua harus terpending, tercancel. Kemudian bahkan juga untuk acara-acara orang-orang muda yang ingin menjalankan atau melangsungkan pernikahan, ada begitu banyak sekarang pembatasan-pembatasan. Yang tadinya harus bisa mengundang mungkin barangkali dalam satu gedung dengan jumlah ratusan bahkan 1.000 orang undangan, saat ini dibatasin. Untuk pelaksanaan juga resepsi bahkan dalam PPKM darurat ini saat ini sudah dilarang. Jadi ada banyak pembatasan-pembatasan terjadi. Dunia kita penuh dengan hal-hal yang sangat mengagetkan hari-hari ini. Bahkan kalau kita melihat slide berikutnya, saya bisa tunjukkan sekarang ini kita sedang dilanda dengan krisis. Krisis di bidang apa-apa aja. Dari bidang ekonomi, sosial, dari bidang ketenagakerjaan, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang harus berada di rumah tanpa mendapatkan pembayaran. Kemudian apalagi bisnis-bisnis lesu. Kita lihat dunia pariwisata digempur habis dengan adanya pandemik ini. Ada orang-orang yang katakan, "Tante, kami kehilangan pekerjaan, suami saya kehilangan pekerjaan. Bisnis kami juga lesu, bahkan kami sulit mencapai 50% dari omset kami seperti tahun-tahun sebelum pandemik." Ini yang sedang terjadi. Ini yang harus kita hadapin. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saat ini Anda orang muda merasakan kok semuanya serba sulit, memang kita berada di zaman akhir yang saya boleh katakan kembali kepada firman Tuhan. Keadaan bukan jadi semakin lebih baik. Kita berada di keadaan di mana dunia semakin sulit. Tetapi kita bersyukur ada penyertaan Tuhan. Saya ingin tunjukkan ada satu gambar yang luar biasa. Ini adalah gambar yang cukup terkenal, yaitu istilahnya adalah the print foot ya, atau the footprint in the sand. The footprint in the sand. Ini adalah foto dari seorang fotografer wedding sebenarnya, fotografer wedding worldwide yang terkenal, yaitu Kate Holstein. Dia memfoto dengan bidikan yang sangat luar biasa di daerah pantai Australia. Tetapi gambar ini memiliki arti yang begitu dalam. Kalau kita melihat gambar pertama,
Bagaimana ada dua orang sedang berjalan bersisian, selangkah demi selangkah mereka melangkah bersama. Tetapi kalau gambar yang kedua, teman-teman melihat hanya tinggal satu orang saja yang melangkah, yang berjalan. Gambar ini bisa diartikan, banyak orang-orang berkata begini, ini seperti gambaran kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Dia katakan, Tuhan, sebelum pandemik kami merasakan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Usaha kami diberkati, sekolah kami semua diberkati. Keluarga kami baik-baik saja, sehat-sehat, gak ada yang sakit. Sekarang hampir tiap hari lihat di WA, lihat di FB, di Instagram, ada teman yang harus kehilangan keluarga tercinta, ada saudara kami yang kehilangan, bahkan kami juga kehilangan orang-orang tercinta, bahkan kami pun harus sakit. Tuhan, pada waktu dulu kami merasakan Engkau bersama dengan kami. Tetapi pada saat ini kok keadaan kami itu seperti gambar yang kedua. Kami berjalan sendiri Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Banyak gereja Tuhan berkata, kenapa keadaan harus begini? Kenapa Tuhan izinkan juga anak-anak Tuhan ada yang kena COVID ya, meninggal dunia. Kenapa bisa terjadi Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, gambar ini akhirnya memberikan satu cerita dimensi di mana pada waktu seorang anak Tuhan mengatakan, Tuhan Engkau di mana pada saat ini, di saat pantai begitu panas, di saat dunia begitu dengan krisisnya, kami kok sendirian berjalan Tuhan. Tapi pada waktu itu hikmat daripada Allah berbicara, mengartikan gambar yang satu orang berjalan. Dia katakan, anakku engkau salah. Pada waktu keadaan semakin sulit seperti saat ini, yang berjalan bukan engkau tapi aku. Dan di mana engkau? Engkau sedang kugendong. Haleluya, luar biasa. Ini menunjukkan di dalam janji Tuhan di dalam Yesaya 46. Mari kita sama-sama buka. Di dalam Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pada waktu kita berkata, Tuhan kami kok seolah ditinggalkan kami sendiri, Tuhan katakan, salah. Yang berjalan itu tapak kakinya bukan tapak kakimu, tapi tapak kakiku, karena aku sedang menggendong engkau. Amin. Haleluya orang-orang muda. Kalau hari ini engkau merasa baru selesai kuliah, sulit mencari pekerjaan, atau barangkali saat ini engkau harus berhenti bekerja karena status sebagai karyawan yang belum permanen atau kontrak, sehingga pada waktu terjadi penyesuaian dan juga efisiensi Anda menjadi salah satu karyawan yang diberhentikan. Dan saat ini Anda sudah mencari pekerjaan, Anda berkata, aku kok sendiri. Saya katakan, halo anak muda, orang muda, salah kalau kita berpikiran kita sendiri. Tuhan sedang menggendong kita. Jadi apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Yang harus kita lakukan, pegang firman Tuhan. Yuk kita pegang di dalam Yosua 1. Di dalam Yosua 1 ayat 6-9, ayatnya cukup panjang. Nanti teman-teman juga bisa mengulang kembali, membacanya kembali di rumah ya. Yosua 1 ayat 6-9. Mengapa Yosua sebagai orang muda akhirnya bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Karena apa? Karena Yosua memiliki prinsip. Halo orang-orang muda, engkau mau diberkati dan dipakai Tuhan? Seperti Yosua di masa-masa sulit, bahkan engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan, apa yang dilakukan Yosua, lakukan. Yang pertama adalah ini dia ya. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi ini? Yosua 1 ayat 6-9 saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa, haleluya, janji firman Tuhan di dalam Yosua 1 ini. Tapi sayang, banyak orang-orang muda, anak-anak Tuhan hanya mengambil sepotong. Perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Karena Tuhan kita luar biasa, tetapi mereka lupa. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Anda mau perjalanan hidupmu beruntung, berhasil sekalipun dunia saat ini dalam keadaan sulit, saya katakan lakukan Yosua 1. Kalau saya pecah menjadi beberapa bagian, yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat, harus kuat menghadapi situasi ini. Yang kedua, jangan tawar hati dengan situasi yang berkembang. Kita lihat saat ini ya, hari-hari ini Indonesia masih berada di dalam situasi yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Karena angka yang terinfeksi COVID-19 setiap harinya masih berada di angka 20 ribuan. Kita harus berdoa untuk itu. Tapi itu tidak boleh membuat kita gentar dan tawar hati. Kita lihat bisnis sekarang lagi lesu. Saya baru memulai bisnis, saya baru mau cari pekerjaan, gimana karir saya bisa maju dengan dunia yang seperti ini. Saya katakan, jangan gunakan akal pikiran kita, tapi pegang janji firman Tuhan. Jangan tawar hati dengan situasi keadaan. Kalian boleh dengar apa saja, tapi jangan izinkan berita-berita yang terjadi itu melemahkan diri kita, membuat ciut kita, membuat iman kita lemah. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap pegang. Kita bilang, Tuhan, dunia memang keadaannya akan seperti ini, bahkan mungkin akan lebih sulit. Tetapi firman-Mu berkata, Matius 28 mengatakan ayat 20, Engkau menyertai aku, menyertai kami hingga sampai kesudahan, hingga sampai kepada akhir zaman. Itu cukup bagi kami. Yang ketiga adalah pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Kenapa Joshua? Kenapa Kaleb? Kenapa Daniel? Kenapa Sadra, Mesa, Abednego? Semuanya juga Tuhan pakai berkati sebagai orang muda. Karena mereka melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan coba-coba main-main. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan mata tertuju. Hidup dalam kebenaran. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang lain lakukan banyak sekarang. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Ada orang-orang sekarang saat ini sedang menimbun. Dulu awalnya menimbun masker. Sekarang menimbun menimbun vitamin. Menjual dengan harga yang mahal. Saya katakan bukan itu yang harus kita lakukan. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Lakukan yang baik. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan. Dan seperti yang tadi kita bacakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ayat yang terakhir yang akan saya sampaikan pada sore hari ini teman-teman. Orang-orang mudanya Tuhan. Yaitu Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar. Dan apa yang sudah saya sampaikan hari ini atas seizin Tuhan memberkati setiap orang muda, para pendengar sekalian, maupun juga memberkati saya yang menyampaikannya. Karena Tuhan begitu setia, Tuhan begitu adil, Tuhan begitu luar biasa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya Tuhan selalu ajaib. Tetap pegang firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan hadapi dengan optimis dan percaya akan janji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Hamba-Mu atas seizin-Mu Tuhan boleh berkata-kata dan menyampaikan apa yang
sama-sama akan kami pegang pada hari-hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami luaskan Roh Kudus terus menyampaikan dan menjadi rema di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengarkan. Khususnya bagi para pemuda GPDI Antioquia Tebet ini Tuhan. Untuk mereka boleh kuat, untuk mereka boleh menghadapi dunia di depan kami ini dengan optimis dan dengan mengandalkan Engkau. Karena mempercayai Engkau Allah yang menyertai dan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai bangsa Israel pada masa-masa yang sukar dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada masa-masa sekarang ini kami sebagai Israel rohani, kami siap Tuhan menghadapi sekalipun situasi mungkin tidak mudah. Tetapi bersama Engkau itulah cukup bagi kami. Untuk kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Teruslah Engkau berbicara Tuhan dan memberkati setiap orang-orang muda-Mu. Apapun yang mereka butuhkan. Mereka dalam pekerjaan, mereka dalam karir, mereka di tengah-tengah studi mereka. Di dalam tengah-tengah keluarga, kesehatan setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berserta atas kami. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama yang kuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian Ayo Night Worship kita pada sore hari ini. Jangan lupa teman-teman, besok kita masih ketemu di ibadah doa bersama pemuda dan remaja jam 7.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan juga sampai jumpa di ibadah kita bulan depan. See you! Yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat ibadah pemuda Antioquia secara online ini, yang sudah kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam setiap bidang bentuk tugas pelayanan mereka. Engkau Allah yang memberkati mereka dan semakin memperlengkapi mereka dengan segala bakat, talenta yang mereka juga persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh teman-teman pemuda, berkati bersama dengan umat jemaat-Mu. Tuhan berkati di dalam setiap keberadaan keluarga kami, pekerjaan studi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka yang saat ini mungkin sedang terdampak oleh COVID-19, terdampak kesehatannya, terdampak pekerjaan atau studinya, akses keluar masuknya. Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan serta penghiburan. Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan umat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami dalam tangan Tuhan senantiasa. Pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, aparat pemerintah kami baik TNI dan Polri, seluruh pelayan-pelayan tenaga kesehatan, dokter, suster, perawat, siapapun yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk kiranya Tuhan menangani COVID-19 ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka dimanapun mereka ditempatkan oleh Allah. Semua mereka ada dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami doakan mereka semua boleh bergandengan tangan satu sama lain, menguatkan, meneguhkan iman percaya dari umat jemaat-Mu, sehingga melalui situasi dan keadaan yang terbatas ini, kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang semakin teguh, kuat, dan kokoh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pengharapan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati seluruh keberadaan umat jemaat-Mu di gereja lokal kami, mulai dari anak-anak sampai kepada orang yang lanjut usia, semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah-ibadah kami yang kami jalani, semuanya ada dalam konsep online, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Inilah doa sembahyang serta ucapan syukur kami. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuan kita masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus,
penyertaan, penghiburan, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pemuda Antioquia secara online. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Tiap langkah kita sudah Tuhan atur, amin. Kita mau berjalan terus bersama Tuhan, saudara-saudara, amin. Tiap langkahku diatur oleh